Silakan Pak Riko. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Komisi 7, Bu Menteri beserta jajaran, saya kira tadi panjang lebar sudah banyak ditanyakan oleh kawan-kawan sebelumnya. Saya kira saya juga sedikit mengambil dari yang sudah disampaikan. Yang pertama menyangkut masalah destinasi 10 prioritas yang dialokasikan dari Kementerian Pariwisata. Tentu satu sisi pendapat saya jika terlalu fokus dengan destinasi yang 10 tadi, ini juga akan menimbulkan ketimpangan pembangunan. Karena saya juga ingin menanyakan apa komitmen konkret dari kementerian bagaimana terkait menyangkut masalah akses transportasi. Karena tentu kita tidak ingin banyak destinasi, tapi ya masalahnya klasik. Jalan menuju tempat wisata masih rusak, terbatas, dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu pun juga yang dialami, termasuk yang tidak kalah pentingnya, karena transportasi ini menjadi faktor utama rendahnya kunjungan wisata, termasuk di Provinsi Lampung, apakah Kementerian Pariwisata tidak menjadikan perbaikan konektivitas yang non-prioritas sebagai agenda strategis, ketimbang anggaran tadi yang disampaikan, termasuk disebutkan sebelumnya adalah untuk event-event yang sifatnya menengah ke atas. Yang kedua, tadi juga saya ingin mengambil dari sisi keselamatan, ini juga di daerah banyak terdengar, bahkan itu menjadi event tahunan, tempat-tempat wisata yang selalu menelan korban. Apakah saya ingin menanyakan bagaimana koordinasi Kementerian Pariwisata dengan Basarnas, ya kita tahu kemarin juga kejadian yang terjadi di Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo, ini setelah terjadi baru kita viral, akhirnya ya ujung-ujungnya juga akan membuat sorotan Indonesia di mata internasional tidak baik. Yang terakhir mungkin Bu Menteri juga perlu menjadikan satu pemikiran, tadi di paparan di awal disampaikan kita melihat bagaimana angka kunjungan wisatawan mancanegara lebih tinggi ketimbang kunjungan wisatawan domestik yang keluar negeri. Saya kira ini juga mesti dilihat bagaimana kondisi inflasi yang terjadi di negara kita. Jadi saya kira ini karena terkait juga dengan bagaimana daya beli masyarakat Indonesia ini sekarang sedang menurun. Jadi saya kira bukannya ya kita satu sisi kita bangga, mungkin banyak kunjungan destinasi wisata yang datang dari Malaysia atau Rusia, tetapi satu sisi karena kemampuan daya beli masyarakat Indonesia secara khusus memang tidak mampu keluar, ya mereka akhirnya menikmati kunjungan destinasi domestik yang ada. Jadi saya kira ini juga jangan kita terlalu bangga dengan angka, tapi bagaimana tadi disampaikan kawan-kawan sebelumnya, bagaimana dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada khususnya di tempat-tempat wisata maupun pelaku UMKM. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Riko. Bijaksana sekali waktunya, padat tapi tidak panjang. Berikutnya ke Gerindra, ada Pak Bambang. Bagaimana Pak Bambang? Terima kasih. Bisa ya? Pimpinan. Ya, silakan. Bapak Ibu anggota Komisi 7 juga Bu Menteri beserta Bu Wamen dan jajarannya yang saya hormati. Terima kasih. Ini kami dari fraksi Gerindra memberikan apresiasi capaian penghargaan internasional dan sebagainya, termasuk juga capaian dari jumlah peningkatan turis dibanding 2024. Tapi mungkin perlu kami sampaikan, dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, permasalahan utama daripada turis atau kenapa mereka tidak terlalu berminat menuju ke Indonesia sebenarnya. Kalau kita lihat dari jumlah kunjungan pariwisata yang ada di negara-negara Asia Tenggara, kita termasuk masih tertinggal. Di sini kalau kita lihat di 2025, itu untuk Malaysia sudah
mentargetkan dan sudah terrealisasi. Targetnya 40 juta, terrealisasinya 38 juta. Yang dimana pada saat di tahun 2018-2017 itu jumlah turis Malaysia dibanding kita tidak berbeda jauh. Mereka juga belasan, kita juga sudah mendekati kurang lebih sekitar 3-4 juta di atas kita. Tapi sekarang sudah berbeda jauh. Juga Thailand juga begitu. Sudah mencapai targetnya dan tercapai di 39 juta. Termasuk juga Vietnam